Baik, perkenalkan nama saya Juan Septionus Molangkir. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 6, tugas besar statika untuk angkatan 2020 mengenai struktur rangka batang. Berikut soalnya, sudah diberikan struktur rangka batang dengan ada di sini beban terpusat 3 ton, 4 ton, 2 ton, 5 ton, 2 ton, dan ada ukuran yang diberikan dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll di sini. Yang diminta ada dua, tentukan gaya-gaya batang struktur di atas dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul, metode Ritter, dan metode Cremona. Jadi ada 3 metode yang akan kita gunakan nanti. Lalu yang kedua, tentukan garis pengaruh batang. Batang tegak, batang horizontal, dan diagonal. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama, kita menggunakan reaksi perletakan. Seperti biasa, kita menguji menggunakan 3 syarat, sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Sini tujuan kita untuk mengetahui berapa nilai VA dan berapa nilai VB di sini. Pertama dari sigma A sama dengan 0, kita lihat dari gaya-gaya luar apa saja yang diberikan ke struktur tersebut. Ada 3 ton dikali jaraknya 4 ton dikali 4 positif juga, 2 ton dikali 8, 5 ton dikali 12, dan 2 ton dikali 16. Terus ada ini sigma VB, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, negatif dikali 12. Didapat hasilnya VB sama dengan 11,33 ton, arahnya ke atas. Untuk sigma momen di B sama dengan 0. Sama juga seperti tadi, ini VA arahnya positif dikali jaraknya 12, 3 ton dikali 4 positif, 4 ton negatif dikali 8 meter, kemudian 2 ton dikali 4 meter negatif, kemudian 5 ton ini tidak diikutkan karena dikali jaraknya 0, tidak ada jarak yang tegak lurus dengan titik B. Kemudian ada ini 2 ton dikali 4 meter, jaraknya 4 meter positif. Dia dapat VA sama dengan 1,667 ton dengan arahnya ke atas. Kita kontrol. Jadi yang ke atas ada VA dan VB, sedangkan arah yang ke bawah ada 4 ton, 2 ton, dan 5 ton. Oh, ini ada serta 2 ton juga. Jadi kontrol 13 ton sama dengan 13. Juga demikian kita lakukan untuk sigma H. Gaya-gaya yang ada horizontal ini ada gaya 3 ton ke kanan, sedangkan yang ke kiri itu hanya ada ini reaksi horizontal dari A. Berarti besarnya 3 ton juga, arahnya berlawanan, arahnya ke kiri. Oke, lanjut seperti soal yang nomor 1. Kita menghitung secara grafis. Jadi struktur tadi kita pindahkan ke milimeter block. Jadi di sini semua gaya-gaya dari struktur sudah kita pindahkan dengan ada skala ini. Skalanya sama aja 1:1 semua, baik itu jarak maupun gayanya. Jadi kita pindahkan dulu terlebih dahulu ini gaya-gayanya yang ada ke kanan. 3 ton sini, 4 ton ke bawah kan. Jadi ke bawah 4 ton, lanjut lagi 2 ton, 5 ton, dan ini 2 ton. Kemudian nih seperti itu. Ini ke kiri, ini ada HA. Jadi dia bakal berbalas gitu. Nih 3 ton tadi ke kanan P1-nya, HA-nya ke kiri. Oke. Kita ambil satu titik. Di sini saya ambil, kita hubungkan ke setiap titik. Ini dapat garis 1 itu dari titik yang kita ambil ke 3 ton. Garis 2 dari titik ke pertemuan dari 3 ton dan 4 ton. Garis 3 dari pertemuan 4 ton dan 5 ton. Garis keempat pertemuan 2 ke 5. Garis 4 pertemuan 5 ke 2. Dan selanjutnya. Nah garis-garis itu. Oh iya, ini selanjutnya tadi di sini. Setelah ada HA ke kiri sebesar 3 ton. Dia naik juga ada VA. VA itu tadi sebesar yang kita dapat VA ada sebesar 1,667. Di sini kita naik 1,667 VA. Kemudian ada VB lagi naik dengan besarnya
11,33 ya. Pasti ini 11,33, ini 11,667, pasti sama panjangnya. Ini jadi dari sini ke bawah itu bakal sama ke sini karena tadi sigma vertikal sudah kita kontrol. Baik, jadi garis-garisnya ini kemudian kita pindah ke strukturnya. Ini gambar 1 dari titik ke P1. Jadi dari kena ke P1 dia wajib kena ke P1. Ini garis 1 kita pindahkan menggunakan 2 penggaris minimal seperti yang sudah kita bahas di nomor 1. Dipindahkan, ditarik perpanjangan aja supaya nanti dapat potongannya. Kemudian di garis 2 dia ketemu 3 ton dan 4 ton. Jadi yang garis 2 dia harus kena ke ini gaya yang 3 ton tadi dan ini gaya yang 2 ton. Kemudian garis 3 dia harus kena di 4 ton dan 2 ton. Ini 4 ton di sini dan 2 ton di sini. Garis 4 antara 2 ton dan 5 ton. 2 ton dan 5 ton. Intinya itu, garisnya dipindahkan jadi kemiringannya harus sama yang harus dipastikan ini harus kena. Lihat dia gayanya kena di gaya keberapa dan berapa. Ini garis yang kelima, dia kena di 5 ton dan 2 ton. Ini dia garis 5 kena di 5 ton di sini dan 2 ton di sini. Kemudian garis 4 juga. Oh, ini garis R ya. Ini garis R-nya dapat. Ini garis A. Kemudian garis R kita dapat, kita buat perhitungannya. Didapat ini VA didapat dari gambar skala 1/1, jadi tidak perlu diubah lagi. 1,667 skala relatifnya 0. Semua juga tepat sesuai hasil dari analitis. Jadi secara grafis lumayan bisa karena juga skalanya tidak terlalu skalanya sama gitu. Jadi pengukurannya juga tidak terlalu sulit. Kita lanjut perhitungan VA dan VB sudah dapat. Ini kita lanjut ke metode titik buhul. Menggunakan metode titik buhul, jadi kita tinjau per titiknya. Kita mulai dari titik yang paling sedikit yang tidak diketahui. Contohnya cuma satu variabel yang harus kita cari gitu, supaya kita bisa bergerak ke titik-titik selanjutnya. Jadi nanti target kita semua kita dapat berapa nih di tiap batangnya itu gayanya berapa, apakah tekan atau tarik. Kita mulai dari titik F. Di titik F nih ada 3T. Untuk metode titik buhul kita asumsikan dulu semua gaya yang bekerja itu arahnya keluar. Ini T5 keluar, T9 kita arahkan keluar. Ini juga T9 keluar, T10 keluar, T1 keluar. Nanti apabila kita, jadi kan kita asumsi keluar berarti dia adalah tekan. Dia adalah tarik. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kita dapat hasilnya misalnya seperti ini, T5 sama dengan minus, berarti dia T5-nya tekan. Seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi setiap titik kita uji sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Di titik F, ini kita lihat ada 3 ton ke kanan dan T5 ada juga T9 ke bawah. T9 tidak ada pasangannya yang di vertikal, jadi T9 sama dengan 0. Di T5 dia arahnya ke kiri, minus harusnya, negatif. Kemudian di titik A juga seperti itu. Ini di titik A ada VA ke kiri, ada itu tadi HA. Kemudian ada VA juga ke atas, ada T1 kanan, ada T10. Ini T10 kita proyeksikan ke T10X, T10 cosinus berarti ya. Ini cosinus dan juga T10 sinus alfa. Ada juga T9 kita asumsikan arahnya keluar. T9 tadi 0. Ini dia. Mana? Nih T9 0, T10 kali sinus alfa. Alfanya 45 derajat VA. Kemudian didapatlah T10-nya ternyata tekan. Negatif dia. Hal yang sama juga kita lakukan di titik-titik lainnya. Titik G. Jadi kita bergerak dari
Intinya seperti itu. Kita bergerak dari yang minimal kita hanya butuh satu lagi variabel. Seperti tadi titik F. Titik F kita belum tahu T5 sama T9. T9 nggak ada pasangannya di vertikal. Oke, otomatis berarti T9 sama dengan 0. Dan berarti yang belum tahu kita cuman T5. Udah, T5 kita dapat berarti dari T3. T5 dapat, T9 dapat. Ya sudah, berarti kita dapat ini untuk mencari nilai di titik A. Di titik A yang HA sudah tahu, VA sudah tahu, T1 belum tahu, dan T10 juga belum tahu. T10 bisa kita dapatkan dengan ini. Karena T9 0, jadi T10 hasilnya T10 sinus bakal sama hasilnya dengan VA di sini. Didapat nanti di T10-nya, kemudian ya udah VA ditambah T10 cos VA sama dengan T10 cos tambah T1. Seperti itu. Nanti bakal dapat semua. T10 kan udah dapat nih, jadi dapat T1. Intinya nanti kita supaya dapat semua hasilnya. Seperti yang tadi asumsi, saya ulangi lagi. Jadi awalnya kita asumsikan semua gaya batangnya tuh ditarik. Nih jadi keluar semua dia. T11 kiri ke kanan atas, jadi semua keluar. Jadi kalau misalnya nanti kita dapat di perhitungan dia negatif, berarti gaya batang tersebut tekan. Seperti itu. Oke, cukup. Yang kedua kita masuk ke metode Ritter. Di metode Ritter, ini lebih digunakan untuk menghitung salah satu gaya batang yang ingin kita tuju secara lebih cepat. Jadi secara lebih efektif menggunakan titik buhul. Nih, jadi kita menggunakan perpotongan di metode Ritter ini. Jadi tiap batangnya kita potong yang ingin kita ketahui berapa gaya batangnya. Jadi kita usahakan mengambil potongan yang seperti tadi, yang kita hanya tidak tahu, intinya bisa kita cari persamaannya. Hanya menyisakan satu variabel yang tidak diketahui. Di sini saya ada membuat sampai 9 potongan. Yang warna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga tadi di sini kita potong, kita cari arahnya, asumsinya keluar juga, kita buat pribadi diagramnya, kita analisis ini dari sigma mg-nya juga, tapi ini analisisnya ke sigma momen dia. Baik. Jadi karena kita pastikan pasti di struktur rangka batang ini di setiap titiknya momennya pasti sama dengan 0. Jadi kita tinggal motong di batangnya, kemudian di setiap titiknya kita sama dengan 0. Ini di titik 1 kita potong di sini, kita buat sigma F sama dengan 0. Sigma G sama dengan 0 dan sigma A sama dengan 0. Seperti itu selanjutnya. Hal yang sama semua tinggal dimasukkan angkanya menggunakan prinsip-prinsip biasa, jadi tidak perlu saya jelaskan. Metode Cremona ini sangat mudah menggunakan analisis grafik. Oke, jadi kita bahas per titik-titiknya. Ini nanti hasil akhir ya. Ini dari titik F. Di titik F ada gaya apa saja bekerja. Ini di titik F dikenakan ada T5 ke sini ke titik F juga tujuannya, dan ada 3T. Jadi di titik F kalau misalnya 3T ke kanan, T5 ke kiri gitu. Lanjut lagi ke ini di titik A. Tapi kita menggunakan grafis gitu. Jadi 3T-nya ini 3T, ini skala banding gayanya 1:1 ya. Jadi ini 3. Jadi P1 ke kanan 3, T5 juga ke kiri 3. Tekan berarti. Ini di titik A kita perhatikan ya. Di titik A ada apa-apa saja yang bekerja, ada VA, ada HA, ada 3 ton, ada T1, ada T10, dan ada T9. Ini dia. Jadi ada VA-nya, ada HA-nya. Jadi ada VA, ada HA. Kemudian yang kita dapat nanti T10-nya. T10 kita tarik ke bawah gitu. Dan ada T1-nya juga
tarik ke kanan. Nanti hitung berapa panjangnya ini, dapatlah kita T-nya 2,357. Ini jarak dari sini ke sini, dan T1 dari sini ke ujung lagi ketemu di VA. Jadi ini bakal membuat satu bangun datar gitu. Di titik G juga kita cari apa saja gaya yang kena di titik T. Ini ada T5, ada T6, ada 4T, ada T11 seperti itu. T10 juga, T5. Jadi kita gambar sesuai besarnya berapa, arahnya kemana, kemudian kita sambungkan. Yang kita tidak tahu seperti ini T6 kita sambungkan, kita ketemu panjangnya 4,667. Nah T11 kita panjangkan. T11 ini kan arahnya ke atas gitu kan. Udah, jadi kita tarik ke atas gitu. Tekan dia, dapat 2,33. Dihitung dari sini. Kemudian juga dengan titik-titik selanjutnya, habis ini sampai titik E, kemudian lanjut kita pindahkan semua hasilnya ke sini. Jadi ini bakal menjadi kesatuan gitulah. Ini dia. Oke. Jadi ini dia ada T10 di sini, ada HA, T5, T1. Ini dari potongan-potongan yang di sini tadi. Ini ada T17, T4 dari sini. Nih, T17, T4. Kita gabungin semua. Itu bakal nyambung soalnya titik-titiknya juga ini kan titik-titiknya sama gaya-gaya batangnya juga nyambung gitu. Lanjut. Jadi hasil dari ketiga metode yang kita gunakan akan ada 3 tadi, metode Buchholz, metode Ritter, dan metode Cremona. Jadi kita list data-datanya, terus kita cari kesalahan relatif. Kesalahan relatif di sini kalau saya perhatikan dari data yang saya dapat, ada di paling banyak di Cremona kesalahan. Karena Cremona sendiri seperti yang tadi analisis grafis, jadi kita masih mungkin kesalahan dikarenakan mata pensil yang kurang rinci atau mata juga yang kurang rapi untuk melihat. Jadi ada kesalahan relatif segini 0,7%, nada 0,2%. Ini juga sifatnya dari T1 tarik, jadi kita sudah dapat semua tiap batangnya berapa gaya-gayanya. Ini untuk garis pengaruh selanjutnya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, tapi kini kita potong hitung 1, 2, 3, 4. GPVA ini dia. Dari sigma MB sama dengan 0. Ini sigma MB sama dengan 0. Kemudian ada ya cara mencarinya seperti itu. Ini VA positif dikali 12 kurang 1. Tadi seperti yang soal sebelumnya kita bahas, asumsikan gayanya 1 kali 12 dikurang X. Nah, seperti itu. Dapat nanti rumusnya VA sama dengan 12 kurang X per 12. Kita urutkan, nanti kita dapat VA sekian dari interval 01 sampai 12. Seperti itu. Jadi ini dia, dari VA di 0 dia sama dengan 1, VA di 12 sama dengan 0. Jadi di sini 1, di sini 0. Sama saja sama soal-soal sebelumnya. Jadi ya kalau misalnya GPVB di sini 1, di A-nya pasti 0 seperti itu. Ini juga GPSB ada, enggak yang ke bawah juga ada SB-nya. Jadi di X sama dengan 12, di sini ada 1 gitu. Ini dia, X sama dengan 12 ada 1 ton. GPSC juga ditinjau dari kanan dan ditinjau dari kiri, GPSC. Sama saja seperti pembahasan soal-soal selanjutnya. Berikut kita gambarkan semua, kita pindahin hasil yang kita dapat, GPVA, GPVB, GPSC, GPSA, ini tadi GPSD, dan juga ini dia bidang normalnya NX. Jadi ada yang kita rotate nih, ada yang positif
juga dengan sudut pandang di sini ya. Oke. Jadi menurut saya sudah terjawab semua. Ini dia. Kita sudah menggunakan metode, kita sudah bisa menentukan gaya-gaya batang struktur di tiap batangnya menggunakan 3 metode tadi, titik bowl, Ritter, dan Cremona. Juga kita sudah menentukan garis pengaruh batang, tegak, horizontal, dan diagonal. Yang tadi ini. Oh, terbalik. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.